Halo guys, jumpa lagi di channel Indra Structural Works. Di video kali ini gue mau bahas tentang analisis struktur. Analisis struktur merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam merencanakan suatu struktur bangunan. Sebelum masuk ke dalam tujuan, gue mau bahas dulu tentang dimensi struktur yang akan kita gunakan. Struktur berdasarkan dimensi, ada 3 ya. Yang pertama, struktur batang atau rangka atau frame. Nah, bentuknya seperti ini. Ada batangnya, misalnya dibebani dengan gaya P ya. Nah, di sini ada peletakannya jepit. Lalu kedua, yang struktur bidang. Nah, dia ini strukturnya berbentuk bidang. Seperti ini. Struktur bidang ini bisa diselesaikan analisisnya menggunakan metode FEM. Finite Element Method ya, metode elemen hingga. Nah, biasanya struktur bidang ini akan didiskretisasi menjadi elemen-elemen yang kecil supaya perhitungannya lebih akurat, analisisnya lebih akurat. Nah, seperti ini. Nah, lalu elemen solid ya, struktur solid ini juga sama menggunakan metode elemen hingga. Tapi dia merupakan elemen solid ya, elemen 3 dimensi. Dan dilakukan diskretisasi juga. Nah, menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Ini peletakannya. Struktur yang akan kita bahas adalah struktur batang, rangka, atau frame ya, merupakan struktur 2 dimensi. Nah, contohnya banyak, misalnya balok di atas 2 tumpuan, balok cantilever, balok di beberapa tumpuan, juga portal ya. Nah, untuk struktur rangka ini, struktur batang, ada satu bagian namanya member, seperti ini. Balok di atas 2 tumpuan ini memiliki satu buah member. Balok cantilever ini memiliki satu buah member. Balok menerus ini memiliki 2 member, 1, 2. Dan balok portal ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 member. Yang akan kita analisis adalah struktur batang. Maka itu kita perlu mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, idealisasi solid. Maksudnya apa? Kita coba lihat gambar ini. Misalkan ada sebuah balok ya. Di atas 2 peletakan. Ya, ini dimensinya B. Ini dimensinya H, tinggi. Nah, ini jaraknya L. Nah, di mana L ini harus lebih besar daripada B dan L ini jauh lebih besar daripada H, sehingga ini boleh diasumsikan, disederhanakan menjadi struktur batang seperti ini. Ya, inilah asumsi yang pertama, idealisasi solid. Dari yang tadinya elemen solid bisa disederhanakan menjadi elemen batang seperti ini ya. Lalu yang kedua, asumsinya adalah plane remains plane. Katakan kita memiliki satu balok di atas 2 tumpuan seperti ini. Ya, ini gambaran struktur batangnya. Tapi apabila dalam struktur bidang seperti ini. Ya. Nah, lalu misalnya kita bebani. Tentu dia akan melendut seperti ini. Begitu juga yang sebelah kanan. Nah, bagian penampang ini akan tetap rata. Nah, ini kan rata nih, hanya miring posisinya.
begini tapi tetap rata semua. Yang ini juga begini, awalnya rata, setelah dibebani memang terjadi lendutan, tetapi muka penampangnya tetap rata. Lalu yang ketiga, asumsinya lendutan yang terjadi itu kecil. Lalu yang keempat adalah elastis linear, sehingga berlaku hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta. Gaya sama dengan kekakuan dikali perpindahan, atau K sama dengan F dibagi delta, sehingga grafiknya seperti ini. Ini adalah F, ini adalah delta, ini adalah garisnya lurus karena linear ya. Nah, ini K-nya. Kita masuk ke tujuan analisis struktur. Tujuan analisis struktur adalah untuk mendapatkan reaksi dan gaya dalam dari suatu struktur. Untuk apa reaksi dan gaya dalam tersebut? Nah, reaksi peletakan itu digunakan untuk mendesain pondasi. Sedangkan gaya dalam itu diperlukan untuk mendesain komponen strukturnya. Apa aja? Balok dan kolom. Misalnya kita memiliki satu struktur portal seperti ini. Ini tentu ada reaksi perletakan ya. Ada V, ada H, di sini juga ada V dan H, di sini juga ada V dan H. Lalu ada juga momennya. Misalnya gaya dalam ya. Dalam kasus ini kita misalkan momen. Nah, reaksi perletakan ini digunakan untuk mendesain pondasinya. Misalnya ini kolom. Ini balok. Nah, gaya dalam ini digunakan untuk mendesain balok dan kolomnya. Itulah tujuan analisis struktur. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi kepada contoh soal, ada baiknya kita membahas beberapa hal kembali. Yaitu salah satunya adalah sumbu, ya. Sumbu itu ada sumbu 3 dimensi dan juga sumbu 2 dimensi. Sumbu 3 dimensi adalah seperti ini. Ada komponen X, Y, dan Z, ya. X, Y, dan Z. Sehingga apabila ada satu benda dalam sistem sumbu 3 dimensi, dia dapat bergerak dalam arah UX, dalam arah UY, dalam arah UZ. Ini merupakan pergerakan translasi. Ada 3. UX, UY, UZ. Ada juga pergerakan rotasi. Pada sumbu ini, dia akan berotasi seperti ini. MX. Sumbu Y berotasi seperti ini. MY. Sumbu Z berotasi seperti ini. MZ. Sehingga ada 3. Ada MX, MY, dan MZ. Sehingga pada sistem sumbu 3 dimensi terdapat 6 DOF. Degree of freedom, ya. Derajat kebebasan. Satu titik bisa bergerak, ya. Satu titik bisa bergerak 6 pergerakan, ya. 6 pergerakan yang bebas. Yaitu translasi arah X, Y, Z dan rotasi X, Y, dan Z. Lalu bagaimana dengan sumbu 2 dimensi? Yaitu terdapat sumbu X dan
Z. Tapi ada juga yang menuliskan dengan X dan Y. Kita akan mengambil yang ini ya, asumsi kita menggunakan yang ini, X dan Z. Ini ada arah X dan arah Z. Sehingga pergerakannya adalah UX, UZ, dan ada M. Sebenarnya ada sumbu Y, tapi kita ambil momennya saja. MY. Jadi UX, UZ, dan MY. Ada 3 DOF ya. Terdapat 3 derajat kebebasan. Kita sederhanakan saja menjadi seperti ini. H untuk gaya horizontal ya, pergerakan horizontal. V pergerakan vertikal dan juga momen. Ini searah jarum jam. Ini kita anggap ini sebagai tanda positif ya. Kanan, atas, searah jarum jam, tanda positif. Sedangkan kiri, bawah, dan berlawan arah jarum jam, tanda negatif.